Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Agus Triyono, Arif Rahman Hakim, dan Lukman Hakim akan mempresentasikan mengenai tugas pemrograman web. Berikut ini adalah poin-poin penting dari XML yang akan kami presentasikan. Yang pertama, apa itu XML? Yang kedua, keuntungan XML. Yang ketiga, keunggulan dari XML. Yang keempat, node-node dari XML. Yang kelima, contoh XML. Yang keenam, struktur tree XML. Yang ketujuh, tag XML. Dan yang terakhir, aturan sintaks XML. XML, Extensible Markup Language, atau biasa disingkat XML, adalah sebuah tipe bahasa baru yang dikembangkan untuk web yang berbeda dengan tipe bahasa scripting atau pemrograman lain yang terdapat sebelumnya. XML tidak dikonsentrasikan untuk pemrosesan dan penampilan data, tetapi terutama dimaksudkan untuk memberitahu komputer apa arti sesungguhnya dari data yang disertakan. XML bukanlah suatu cara untuk merancang halaman web, dan XML tidak akan mengubah cara seorang membangun website. Ini telah membuat banyak orang percaya bahwa XML tidak berguna, sepertinya tidak mendapatkan cara yang akan memberikan keuntungan kepadanya. Keuntungan XML. Dengan menggunakan XML, komputer akan dapat memahami dengan pasti apa yang sesungguhnya ada di halaman tersebut. Tanpa XML, suatu search engine atau komputer lain tidak akan mengetahui yang sebenarnya apa yang ada di dalam halaman web, karena semuanya dianggap sebagai kumpulan huruf dan bilangan dengan format HTML yang menyertainya. Komputer bahkan tidak dapat memberitahukan apakah yang ada di halaman itu adalah sebuah heading, teks, ataukah sekedar iklan. Jika search engine mengetahui dengan pasti apa yang ada di suatu halaman, engine tersebut akan dapat menyediakan hasil pasti kepada seorang yang melakukan pencarian informasi, tidak dengan pencocokan tidak akurat dan halaman yang setengah relevan. Karena XML digunakan untuk mendefinisikan apa arti dari data dan bukan bagaimana data ditampilkan, maka XML dengan mudah menggunakan data yang sama pada beberapa platform yang berbeda. Keunggulan XML. Pertama, pintar atau intelligence. XML dapat menangani berbagai tingkat atau level kompleksitas. Kedua, dapat beradaptasi. XML dapat mengadaptasi untuk membuat bahasa sendiri, seperti Microsoft membuat bahasa MS XML atau Macromedia yang mengembangkan MXML. Yang ketiga, mudah pemeliharaannya. Keempat, sederhana. XML lebih sederhana. Yang kelima, mudah dipindah-pindahkan atau portability. XML mempunyai kemudahan perpindahan atau portabilitas yang lebih baik dibanding yang lain. Selanjutnya, node-node pada XML. Pertama, root node adalah node yang melingkupi keseluruhan dokumen. Dalam satu dokumen XML, hanya ada satu root node. Node-node yang lainnya berada di dalam root node. Kedua, elemen node, yaitu bagian dari dokumen XML yang ditandai dengan tag pembuka dan tag penutup, atau biasa juga sebuah tag tunggal berupa elemen kosong. Root node biasa juga disebut root element. Ketiga, atribut node, termasuk nama dan nilai atribut yang ditulis pada tag awal sebuah elemen atau pada tag tunggal. Yang keempat, text node adalah teks yang merupakan isi dari sebuah elemen yang ditulis di antara tag pembuka dan tag penutup. Yang kelima, comment node adalah baris yang tidak dieksekusi oleh parser. Yang keenam, processing instruction node adalah perintah pengolahan dalam dokumen XML. Node ini ditandai dan diawali dengan karakter, tapi perlu diingat bahwa header standar XML bukanlah processing instruction node. Header standar bukanlah bagian dari hierarki pohon dokumen XML. Dan yang ketujuh, namespace node. Node ini mewakili deklarasi namespace. Berikut ini adalah contoh sederhana sebuah dokumen XML, seperti yang tertera pada slide. Baris pertama adalah baris deklarasi XML untuk mendefinisikan XML version 1.0. Baris kedua merupakan elemen root akademik dari dokumen. Baris ketiga merupakan elemen child dari root akademik. Baris keempat dan lima adalah elemen subchild dari child student.
Struktur tree. Dokumen XML harus memiliki elemen root. Elemen ini merupakan parent dari seluruh elemen yang ada di dalam dokumen. Elemen-elemen di dalam suatu dokumen XML membentuk sebuah dokumen tree, seperti yang bisa dilihat pada slide. Aturan dalam sintaks XML. Seluruh elemen XML harus memiliki tag penutup. Contohnya seperti berikut. Tag XML adalah case sensitive. Berikut ini adalah contoh yang salah. Elemen XML harus disarankan dengan tepat. Berikut contohnya. Selanjutnya, dokumen XML harus memiliki sebuah elemen root dan nilai atribut XML harus diberi tanda quote atau tanda petik. Contohnya seperti ini. XML DOM atau dokumen object model. Dokumen XML adalah dokumen terstruktur. Untuk mengakses datanya, kita harus menggunakan pengurai atau parser. Menguraikan dokumen XML dapat dilakukan melalui DOM atau Sax Simple API XML. XML parser sebagai pengurai XML berbentuk pustaka atau software library yang memberikan layanan-layanan bagi aplikasi yang akan membaca dan mengambil data di dalam dokumen XML. Pengurai XML ini menetapkan application program interface atau API yang tertentu untuk berinteraksi dengan program aplikasi yang menggunakannya dan mendefinisikan data model dari sebuah dokumen XML kepada aplikasi yang menggunakan pengurai tersebut. DOM Document Tree. DOM menggunakan struktur data yang disebut DOM Document Tree, yaitu suatu struktur pohon di memori yang serupa dengan dokumen XML yang sedang diurai. Terdapat satu node untuk setiap elemen XML dengan tipenya masing-masing. Dalam DOM, dokumen XML memiliki tipe dokumen. Elemen-elemen di dalam dokumen tersebut umumnya bertipe elemen. Berbagai atribut yang dimiliki oleh elemen diwakili oleh banyak objek-objek bernilai atribut. Komentar dan elemen berisikan teks diwakili oleh karakter data. Struktur XML DOM. Adapun struktur XML DOM seperti yang ditampilkan pada slide. Manipulasi dokumen XML dengan DOM. Untuk memanipulasi struktur data pohon yang dihasilkan melalui parser, diperlukan sebuah interface standar bagi pemrogram untuk menambah simpul, menghapus simpul, maupun mengubah isi sebuah simpul. Aplikasi yang digunakan adalah dengan menggunakan Visual Basic. Untuk mengakses data XML dengan Visual Basic, Microsoft menyediakan file msxml.dll. File msxml.dll menyediakan pustaka fungsi-fungsi yang berhubungan dengan model objek dokumen XML. Melalui objek model ini, Visual Basic dapat membaca data XML. Hierarki interface yang digunakan untuk memanipulasi XML dapat dilihat pada slide. Contoh DOM. Yang tertera pada slide adalah contoh codingan DOM. Contoh selanjutnya adalah output dari codingan DOM tersebut. Berikutnya, XSL. XSL merupakan singkatan dari Extensible Style Sheet Language dan merupakan suatu bahasa yang dikembangkan untuk memformat dokumen XML. Untuk memformat kode, maka harus dibuat terlebih dahulu suatu style sheet XLS. Meskipun XLS adalah sebuah bahasa yang lengkap dan untuk menyelesaikan masalah di atas, cukup untuk memanfaatkan beberapa fiturnya saja. Berikut ini merupakan contoh codingan dari XSL. Contoh selanjutnya adalah contoh dari output codingan XSL tersebut. XLT. XLT adalah singkatan dari Extensible Style Sheet Language Transformation. Hasil keluaran XSLT bisa berupa HTML, text file, atau XML dengan format yang baru. XSLT Processor atau parser adalah software bantu yang tugasnya menerapkan perintah-perintah dalam XSLT pada dokumen sumber XML dan menghasilkan dokumen keluaran baik berupa HTML,
text file, ataupun XML. Dynamic JavaScript. JavaScript digunakan pada web page. JavaScript populer di internet dan bekerja di banyak browser. JavaScript menggunakan sintaks seperti C++ Java. JavaScript ini dirancang untuk menambahkan interaktif HTML page. JavaScript adalah bahasa scripting yang terdiri dari baris-baris kode executable komputer yang biasanya embed secara langsung pada HTML page. JavaScript adalah interpreted language dan dapat menggunakan JavaScript tanpa harus membeli lisens. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh JavaScript. Pertama, JavaScript dapat bereaksi terhadap events. Yang kedua, JavaScript dapat membaca dan menulis HTML elements. Yang ketiga, JavaScript dapat digunakan untuk memvalidasi data. Yang keempat, JavaScript dapat digunakan untuk mendeteksi browser pengunjung. Dan yang kelima, JavaScript dapat digunakan untuk membuat cookies. Sekian video tutorial yang kami buat, semoga bermanfaat dan terima kasih.